Museum Tsunami Aceh yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi saat liburan tiba. Bahkan pada hari Senin 9 Mei saat libur lebaran sudah selesai, museum yang menjadi simbol bencana alam dahsyat yang terjadi pada Desember tahun 2004 masih tetap ramai pengunjungnya. Di tahun lalu saat pandemi COVID-19 melanda secara global dan sejumlah kegiatan di tanah air dibatasi sesuai arahan pemerintah, kunjungan ke Museum Tsunami ini tercatat hanya sebanyak 88.550 orang. Saat pandemi mulai melandai dan museum dibuka kembali pada 26 Desember tahun 2021 lalu, pengunjung mulai berdatangan sehingga museum tak pernah sepi. Tercatat sejak Januari hingga awal Mei 2022, jumlah pengunjung sudah mencapai 92.189 orang. Memasuki musim libur lebaran tahun ini, jumlah pengunjung pun meningkat signifikan. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Museum Tsunami Aceh, Muhammad Sahputra Azwar, mengatakan 4 hari libur lebaran tahun ini, jumlah pengunjung mencapai 14.500 orang lebih. Dan rata-rata per hari itu pengunjungnya itu 3.500. Selama 4 hari kita buka, dari mulai lebaran ketiga itu 14.592 wisatawan yang berkunjung ke Museum Tsunami ini. Dan itu rata-rata dari luar Aceh, itu dari Sumatera Utara, ada dari Sumatera Selatan juga ada, kita melihat kemarin, Sumatera Barat, bahkan dari Pulau Jawa. Kondisi pandemi yang terus membaik membuat pengelola meyakini bahwa Museum Tsunami Aceh akan terus dibuka dan bisa diprediksi jumlah pengunjung hingga akhir tahun 2022 bisa tembus sampai 200.000 orang. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengelola tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari, Kabupaten Jember, mencatat pasca libur lebaran, intensitas pengiriman sampah meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Pada hari biasa, TPA Pakusari setiap harinya menerima kiriman sampah rumah tangga sekitar 180 hingga 185 ton. Namun, pasca lebaran, jumlah kiriman sampah dari 17 kecamatan meningkat hingga 304 ton setiap harinya. Kondisi ini tentu saja membuat tumpukan sampah di TPA Pakusari terlihat semakin menggunung, hingga ketinggian kurang lebih 14 meter, dan cukup membahayakan pekerja atau pemulung di bawahnya. Pihak pengelola TPA Pakusari menyatakan saat ini kondisi TPA mengalami overload, karena luas lahan 6,8 hektar seluruhnya telah dijadikan tempat penampungan sampah. Sampah dari rumah tangga. Jadi meningkatnya sampah itu sebenarnya bukan karena masyarakatnya buang sampah sembarangan, tapi karena 2 hari tukang gerobak yang ada di keluarga-keluarga itu yang ngambil di rumah tangga itu banyak yang libur. Sehingga baru buang ke sini pada tanggal 5, sehingga volume sampahnya meningkat. Ya, kita ekstra keras bekerja karena kita tahu semua bahwa TPA Pakusari ini sudah overload. Untuk mengatasi persoalan ini, pihak pengelola TPA Pakusari mengerahkan 3 alat berat, 40 pekerja, dan dibantu 200 pemulung untuk mengurangi sampah yang menggunung. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengerjaan proyek bendungan Krung Pase di Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara Aceh telah dilakukan sejak November 2021 lalu. Namun hingga kini proyek tersebut baru dikerjakan sekitar 10% dari target pembangunan. Padahal target akhir pengerjaan adalah pada Desember 2022. Lambannya pengerjaan rehabilitasi bendungan seluas hampir 9 hektar dengan nilai kontrak sebesar 56 miliar rupiah tersebut berdampak pada irigasi pertanian di 9 kecamatan. Sehingga petani setempat terganggu musim tanamnya. Untuk itu pada 9 Mei, anggota Komisi 5 DPR Ruslan M. Daud meninjau lokasi pembangunan bendungan Krung Pase. Dia mendorong kontraktor untuk segera menuntaskan pembangunan proyek yang didanai APBN tersebut, serta mendesak kontraktor untuk membangun kembali jembatan darurat yang ambruk.
Ternyata ini adalah memang hal biasa. Malum kontraktor juga ini bukan adalah orang dari pihak ketiga, ini bukan dari Aceh, tetapi ini adalah di luar Aceh. Lebih jauh, Ruslan meminta Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I selaku mitra kerja Komisi 5 DPR agar mengarahkan Kepala Satuan Kerja dan pejabat pembuat komitmen terkait untuk benar-benar mengawal kontraktor, sehingga bisa segera mengejar target capaian kerja sesuai yang sudah tertera dan disepakati di kontrak. Jika perlu, berikan sanksi tegas kepala pelaksana proyek sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari Aceh Utara Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Aparat gabungan TNI dan Polri akhirnya membubarkan secara paksa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang menamakan diri Petisi Rakyat Papua atau PRP di Jayapura, Papua pada 10 Mei. Mereka dihadang personel Brimob Polda Papua dengan menggunakan kendaraan taktis saat menyuarakan tuntutan menolak pemekaran daerah otonomi baru atau DOB di Papua. Setelah sebelumnya, massa berkumpul sejak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur di Jalan Biak Lingkar AB Pura, Kota Jayapura. Namun beberapa saat kemudian, mereka dibubarkan paksa dengan menggunakan gas air mata dan semprotan dari meriam air. Tindakan tegas membubarkan paksa aksi tersebut, seperti dikatakan Kapolresta Jayapura Komisaris Besar Polisi Gustaf Urbinas, terpaksa dilakukan sebab unjuk rasa tersebut tidak mengantongi izin serta dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Jayapura. Sehingga mempertanyakan apakah aksi tersebut demokratis dan damai. Kondusif atau tidak, itu tidak ada jaminan. Sehingga untuk mengurangi risiko, saya mengambil langkah tegas bahwa tidak boleh ada aksi-aksi mobilisasi massa. Aksi unjuk rasa PRP sendiri menuntut 3 hal: menolak pemekaran DOB di Papua, menolak Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan meminta referendum. Usai pembubaran aksi, situasi di Kota Jayapura berangsur-angsur kembali normal. Namun sebanyak 1.181 personel gabungan TNI dan Polri masih disiagakan di setiap titik guna mengantisipasi aksi lanjutan. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Banjir dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm pada 10 Mei pagi menerjang 3 kelurahan yang ada di Kota Palu, yakni Kelurahan Baru, Kelurahan Ujuna, dan Kelurahan Besusu Barat. Menyusul terjadinya hujan berintensitas tinggi yang menyebabkan Sungai Palu tidak mampu menahan debit air, sehingga meluap karena hujan terus mengguyur bagian hulu. Di Kelurahan Baru, banjir terjadi sejak sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur dan masih terjadi hingga siang. Hal yang sama pun melanda ratusan rumah yang ada di 2 kelurahan lainnya yang ada di ibu kota Sulawesi Tengah tersebut. Dinas Sosial Kota Palu mendata ada setidaknya 700 jiwa yang terdampak banjir tersebut. Sebagai langkah awal penanganan bencana telah didirikan posko dan dapur umum darurat yang menyediakan tempat pengungsian serta logistik berupa bahan makanan. Jam berapa tadi mulai naik air? Ketika jam berapa tadi ini? Pagi. Kan dari pagi sudah ada sedikit masuk. Masuk sampai dalam rumah, Bu? Iya, masuk. Sampai di dalam masuk. Jadi insya Allah kita bisa fokus kita 700. Sampai kapan ini sampai? Tergantung nanti dilihat. Kalau dia surut sebentar, kita bongkar sebentar. Kondisi banjir di ketiga kelurahan berangsur mulai surut. Hanya saja debit air yang ada di Sungai Palu belum mengalami penurunan, sehingga dikhawatirkan apabila mendapat banjir kiriman dari wilayah Sigi, luapan akan kembali terjadi. Untuk itu, warga diharapkan terus waspada. BPBD dan semua pihak terkait pun akan terus memantau dan mengantisipasi setiap perkembangan di lapangan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan.